Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan juga kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam hati kita, dalam diri kita terdapat sebuah potensi yang apabila potensi ini yang secara fitrah ini bisa kita arahkan kepada yang kebenar, kepada yang hak, kepada apa yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim, ataupun kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, niscaya kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila potensi yang ada dalam diri kita ini kita lepas begitu saja tanpa ada kontrol dari kita, tidak sesuai dengan apa yang telah Allah gariskan ataupun menyelisih yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya kita akan menjadi orang yang merugi. Potensi yang ada yang kita maksud dalam hal ini adalah potensi bergejolaknya darah kita ketika sudah mulai memuncak amarah yang ada dalam diri kita. Sebuah amarah, rasa marah, atau dalam istilah bahasa Arab kita kenal dengan kata al-ghadab, jika tidak diarahkan kepada yang hak, kepada arah yang benar, arah yang lurus, akan menjerumuskan kita kepada kerugian yang besar. Namun, jika kita pandai untuk mengarahkannya kepada yang hak, jika kita pandai mengarahkannya kepada sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah, niscaya kita akan menjadi orang yang bahagia hidupnya. Oleh karenanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu hari pernah didatangi oleh salah seorang sahabat yang mana yang meminta sebuah nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah wasiat dari beliau alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya sebagai wasiat darinya, la taghdab, janganlah engkau marah. Kata Rasulullah, janganlah engkau marah. Kemudian sahabat ini kembali menanyakan untuk yang kedua kalinya, ausini, berikanlah kepadaku sebuah wasiat wahai Rasulullah. Beliau mengulanginya, la taghdab, jangan engkau marah. Sampai ketiga kalinya sahabat ini mengulang dengan pertanyaan yang sama, dengan meminta wasiat kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi pun juga mengulangi jawabannya yang sama, la taghdab, janganlah engkau marah. Marah melalui hadis ini terdapat sebuah bentuk larangan yang mana yang kita harus mengetahui marah yang seperti apa, marah yang bagaimana yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hakikat marah ini sudah tertanam dalam diri kita semuanya, merupakan fitrah penciptaan manusia, ada rasa amarah dalam dirinya. Namun apakah marah ini yang dimaksudkan dalam hadis tersebut? Kalau kita merujuk kepada penjelasan para ulama, khususnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menjelaskan ketika mensyarah hadis tersebut bahwa yang dimaksud dengan larangan Rasulullah terkait dengan marah pada hadis tersebut adalah janganlah seorang itu menuruti kemauan amarah yang menggelora di dalam hatinya. Jangan sampai ia melampiaskan kemarahan kepada hal-hal yang tidak baik. Bukan marah yang menjadi tabiat fitrah penciptaan manusia, tidak. Oleh karenanya Rasulullah SAW
mewasiatkan kepada sahabat ini agar jangan sampai ketika dia marah, dia melampiaskannya kepada perbuatan yang buruk, perbuatan maksiat, perbuatan yang bahkan menjerumuskan dia ke dalam jurang kehancuran dan kebinasaan. Dan kita sering melihat, sering mendengar ketika seorang marah, bagaimana secara respon, secara spontanitas, ia memukul, ia menendang, keluar kata-kata yang jorok, bahkan kata-kata yang kufur, kata-kata yang keji, tanpa ada bentuk kontrol dengan akal sehat dia. Dan ini yang termasuk apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut. Marah yang tercela. Adapun marah yang diniatkan ikhlas karena Allah, marah lantaran syariat Allah diinjak-injak, dilecehkan, atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diejek, dituduh Al-Quran yang mulia, kitab suci kita kaum muslimin, diinjak-injak, tidak dihargai, dihormati, dimuliakan, dijunjung tinggi sama sekali. Maka dalam hal ini boleh kita marah, atau bahkan wajib kita untuk marah. Karena marah yang ada dalam hati kita semata-mata kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membela agamanya, untuk membela syariatnya, untuk membela Nabi dan Rasulnya, untuk menjaga keagungan Al-Quranul Karim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah marah ketika syariat Islam mau digadaikan. Ketika salah seorang wanita dari kaum, seorang suku, dari bangsa yang terkenal dalam kabilahnya mencuri, maka telah tetap atas dia untuk ditegakkan hukum potong tangan. Kemudian ia berusaha untuk mencari syafaat kepada Rasulullah melalui putra angkatnya. Maka yang terjadi, datanglah putra angkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menemui beliau, berkata dengan lemah lembut agar hukuman yang akan dijatuhkan kepada seorang wanita yang mencuri ini ditiadakan. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar hal ini, dengan mata kepala beliau sendiri, beliau langsung memerah mukanya, langsung marah besar-besarnya. Begitu marahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada putra angkatnya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah itu berdiri di tengah-tengah kaum muslimin, berkhutbah di hadapan mereka. Dan di antara ucapan beliau mengatakan, "Waimullah, law anna Fatimata binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Demi Allah, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad ini mencuri, artinya ia melanggar syariat Allah, niscaya aku akan tegakkan hukum potong tangan atasnya. Bagaimana? Dalam nukilan cerita yang singkat ini, dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan rasa marahnya yang begitu luar biasanya ketika syariat Islam ingin digadaikan, ingin diinjak-injak. Dan ini termasuk marah yang terpuji, marah yang diniatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, marah yang benar-benar menjadi pembela syariat Allah. Bukankah di antara sifat kaum mukminin, khususnya para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, mereka bersifat keras tegas kepada mereka orang-orang kafir?
Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan beliau, yakni para sahabat, berlaku keras kepada orang-orang kafir, berlaku tegas kepada mereka. Para ulama ahli tafsir mengatakan, tidaklah keras ini muncul dalam diri mereka, melainkan adanya rasa amarah karena mereka tidak mau beriman kepada Allah. Karena mereka, kaum mukminin, benci terhadap perbuatan orang-orang kafir, tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka bersikap keras kepada orang-orang kafir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang mulia yang kita bacakan di atas, hendaknya menjadi bahan pertimbangan kita ketika kita berada dalam kondisi memuncaknya amarah kita dalam menghadapi semua persoalan. Janganlah sampai amarah yang sudah bergejolak dalam diri kita, dalam benak hati kita, kita lampiaskan kepada hal-hal yang tidak baik, bahkan melanggar syariat. Jangan sampai. Dan ini akan sedikit demi sedikit mengantarkan kita tentunya, atau bahkan membiasakan kita kepada perilaku-perilaku yang bisa menyeret kepada kehancuran diri kita. Sehingga dalam menghadapi segala macam persoalan, problematika kehidupan kita, terlebih urusan rumah tangga kita, janganlah sekali-kali kita menjadikan rasa amarah atau rasa marah yang ada dalam hati kita sebagai pemutus atau putusan akhir dalam mencari sebuah solusi. Hendaknya kita tenangkan amarah, hendaknya kita redam rasa marah yang ada dalam diri kita, sehingga kita bisa mencari sebuah jalan keluar yang baik dalam mengatasi segala macam persoalan yang kita hadapi. Ingat, marah yang tercela adalah marah yang mana seorang itu tidak ada niatan untuk membela syariat Allah. Marah yang tercela adalah sebuah marah yang dilampiaskan kepada perbuatan yang buruk dan keji, ucapan yang kotor, bahkan perbuatan yang maksiat. Sehingga seorang muslim ketika mendapati dirinya adanya gejolak darah yang naik, merasakan amarah yang sudah mencapai klimaksnya, hendaknya ia meredamnya. Hendaknya ia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika ia berdiri, hendaknya ia duduk. Ketika ia duduk, hendaknya ia berbaring. Sehingga dengan hal ini semuanya diharapkan rasa marah yang sudah bergejolak ini kembali mereda, kembali turun, sehingga akal sehatnya kembali normal dan rasa amarah hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui kesempatan ini saya mengajak kepada saudara-saudariku kaum muslimin dan juga kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, janganlah sampai kita menjadikan rasa marah ini sebagai satu-satunya jalan pemutus pencari solusi terakhir. Namun hendaknya kita menjadikan rasa marah ini kepada arah yang telah dijelaskan oleh syariat. Jangan sampai kita menuruti rasa amarah ini karena rasa amarah yang tidak dipandang oleh syariat, maka pastilah rasa amarah ini akan mengantarkan kita semuanya kepada
kebinasaan dan kehancuran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.